warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Kajian mengenai kepemimpinan menghasilkan berbagai macam teori, meliputi fungsi, sifat-sifat, interaksi sosial, perilaku, kekuasaan, nilai-nilai, karismatik, serta kecerdasan. Kepemimpinan juga menjadi sebuah bidang riset dan juga kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk membimbing atau memimpin orang lain dan memimpin dirinya sendiri, yang menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang dalam usaha bersama. Gaya kepemimpinan sangat beragam, di antaranya adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang didefinisikan sebagai power to give orders expert. Gaya kepemimpinan birokrasi ini biasanya berada dalam perusahaan. Gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan delegatif yaitu memberikan kebebasan secara mutlak terhadap sebuah keputusan, gaya kepemimpinan karismatik, dan gaya kepemimpinan situasional. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu kepemimpinan dan gaya-gaya dari kepemimpinan tersebut. Langsung saja kita membahas mengenai perbandingan gaya kepemimpinan dari tokoh Adolf Hitler dan tokoh Haji Omar Said Cokroaminoto. Nama Adolf Hitler sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Figurnya selama ini dianggap menjadi manifestasi dari segala hal yang buruk, dimulai dari sosok yang kejam, maniak, gila kekuasaan, dan rasis. Atribut-atribut tersebut sudah melekat pada tokoh Adolf Hitler. Nama lengkapnya adalah Adolf Hitler, kemudian populer dipanggil dengan Hitler. Beliau lahir di Broma, Austria, Hongaria pada 1889 pada pukul 18.30. Beliau merupakan anak ketiga dari pernikahan orang tuanya yang ketiga. Ayahnya bernama Alois Hitler dan ibunya bernama Clara Posel. Beliau dikenal sebagai politisi Jerman dan ketua Partai Nazi atau National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau dikenal dengan Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasionalis. Ketika masih kanak-kanak, beliau sudah menunjukkan jiwa seninya, berbakat menggambar dan melukis hingga bercita-cita seorang seniman. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia ditakdirkan bukan menjadi seorang seniman, melainkan menjadi seorang politisi. Di samping itu, Hitler sejak kecil sudah berbakat orasi, hobi bermain perang-perangan, dan suka berkelahi. Hitler mengagumi pada militerisme dan ketertarikannya terhadap eksistensi orang Jerman. Hitler terobsesi kepada nasionalisme Jerman dan kesetiaannya terhadap orang Jerman. Dalam perjalanan karirnya, Hitler merupakan veteran Perang Dunia Pertama dengan memperoleh banyak gelar. Ia juga bergabung kepada Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketuanya pada tahun 1921. Hitler memimpin Nazi secara otokratik dengan menerapkan Führerprinzip atau prinsip memimpin. Prinsip ini bergantung pada kepatuhan absolut yang semua bawahannya kepada pemimpin mereka, sehingga ia melihat sebuah pemerintahan sebagai bentuk piramida yang pemimpin mutlak berada di puncak. Gaya kepemimpinan Hitler adalah dengan memberikan arahan kepada bawahannya secara berlawanan dan memberikan tempat, tanggung jawab, serta jabatan secara bersamaan agar terlihat siapa yang paling kuat dan cepat dalam menjalankan perintah. Dengan hal ini, Hitler mendorong sikap saling tidak percaya, perkelahian, perlawanan untuk memaksimalkan dan pengonsolidasian kekuasaannya. Haji Omar Said Cokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Timur. Wafat pada tanggal 17 Desember 1934, kemudian mendapatkan gelar pahlawan pada tanggal 9 November 1961. Haji Omar Said Cokroaminoto merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Beliau mewarisi sifat pemimpin dari ayah dan kakeknya. Ayahnya bernama R.M. Cokroseno yang merupakan pejabat pemerintahan dan kakeknya bernama R.M. Cokronegoro yang merupakan Bupati Ponorogo.
Cokroaminoto muda adalah seorang pedagang di Surabaya. Kemudian ia bertemu dengan Haji Samanhudi yang merupakan salah satu tokoh pendiri Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI. Kemudian Cokroaminoto pun bergabung di dalamnya. Namun beliau mempunyai pendapat yang berbeda atas nama Organisasi Serikat Dagang Islam tersebut. Menurutnya, kata dagang pada nama organisasi tersebut akan mempersempit gerak organisasi tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 10 September 1912, Cokroaminoto mengubah nama dari SDI menjadi SI atau Serikat Islam. Selama bergabung, Cokroaminoto juga pernah menjabat sebagai ketua SI. Di bawah kepemimpinannya, SI sangat berkembang pesat. Kecemerlangan kepemimpinan Cokroaminoto terlihat saat ia menjadi pengurus SI yang merumuskan perjanjian politik pada tanggal 2 hingga 6 Maret 1921. Yang tujuannya adalah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan mengusir Belanda dari tanah air. Bukti lain dari kecerdasan Cokroaminoto adalah pernah menulis buku Islam dan Kemasyarakatan yang berjudul Islam dan Sosialisme. Kemudian pada tanggal 17 Desember pada tahun 1934, beliau meninggal pada umur 52 tahun, kemudian menyandang gelar pahlawan Indonesia. Dari hasil pembahasan, kita mendapatkan persamaan dan perbedaan dari gaya kepemimpinan Haji Omar Said Cokroaminoto dan Adolf Hitler. Persamaannya adalah kedua tokoh merupakan pemimpin yang sangat hebat dan di masa kepemimpinannya terjadi perubahan yang sangat pesat. Serta perbedaannya adalah Haji Omar Said Cokroaminoto merupakan pemimpin yang sangat mengayomi bawahannya dan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Sedangkan Adolf Hitler adalah pemimpin yang otoriter. Sekian dari pembahasan perbandingan gaya kepemimpinan Adolf Hitler dan Haji Omar Said Cokroaminoto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.